Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Siapkan hati. Kita mau mulai sesi pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih bisa berkumpul pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena rahmat-Mu yang besar, kami masih diberi nafas kehidupan hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Allahnya adalah Engkau, pribadi yang mati untuk kami, pribadi yang dihinakan karena kami, pribadi yang mau memilih menjadi kecil karena kami. Oleh karena Engkau memilih menjadi kecil, sehingga Engkau dimuliakan, sehingga Engkau diagungkan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh mengenal salib Kristus sebagai satu-satunya jalan perdamaian antara kami dengan Allah Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk setiap nafas kehidupan, untuk setiap musim kehidupan, untuk udara yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk jaringan internet yang baik, untuk alat-alat yang kami gunakan. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami memberkati setiap perangkat, jaringan, listrik, keadaan, situasi tempat tinggal, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena perbuatan-Mu besar dan ajaib. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk setiap masalah yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengenal pribadi Yesus dengan benar. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk setiap proses yang Tuhan izinkan, yang membawa kami ke dalam kedewasaan demi kedewasaan, yang membawa kami ke dalam pengenalan dari hari ke hari. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk setiap hikmat yang baru yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk mahkota kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk meja perjamuan yang Tuhan siapkan bagi kami. Ya Tuhan, biarlah pada pagi hari ini berikan kami kesanggupan untuk menangkap hikmat-Mu dengan benar, untuk menangkap firman-Mu dengan benar, sehingga kami boleh mengerti setiap perancangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini waktu-Mu berbicara. Take over hati kami. Kami ingin mengalami Engkau Tuhan lebih lagi, lebih dalam daripada kemarin kami mengenal Engkau. Bantu kami Tuhan Yesus, untuk mengalami Tuhan Yesus lebih dalam dari kemarin kami mengalami Tuhan Yesus. Hari ini kami mau mengalami Engkau lebih dalam, dan lebih dalam. Roh Kudus, bimbinglah kami pada hari ini, karena kami butuh Roh Kudus. Kami butuh Engkau di dalam kehidupan kami, di setiap musim kehidupan kami.
Ya Tuhan, berikanlah kami hikmat-Mu, berikanlah kami pengertian-Mu. Kami butuh Roh Kudus. Kami gak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus. Kami butuh Roh Kudus. Bimbinglah kami Roh Kudus. Isi hati kami dengan firman-Mu. Isi hati kami dengan hidup-Mu. Bapa, berikanlah kami hati seperti-Mu. Seperti hati-Mu. Hati yang mengasihi, hati yang dapat melihat jiwa yang terhilang. Berikanlah kepada kami mata seperti mata-Mu Tuhan, mata yang dapat memandang jiwa-jiwa yang perlu Tuhan, jiwa-jiwa yang tersesat. Ya Tuhan, kami mau berada dalam rancangan-Mu, dalam rencana-Mu, dan melakukan perbuatan yang besar. Bantu kami Tuhan, agar hayat-Mu boleh terekspresi dari dalam hidup kami, agar hidup-Mu boleh terpancar dari dalam hidup kami. Ya Tuhan, bantu kami agar kami memiliki hati seperti hati-Mu, hati yang memulihkan, hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah dan mau membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikanlah hati ini seperti hati-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan inginkan bahwa hati kita menjadi rumah bagi mereka yang lelah, Tuhan ingin kita mengekspresikan hidup Kristus, memulihkan setiap hati yang terluka. Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya Sam agar aku bisa melihat wajah Tuhan? Alkitab berkata, orang yang suci hatinya yang dapat melihat Tuhan. Mereka yang rela dilukai, mereka yang rela berbagi hati bagi orang-orang yang terluka, mereka yang rela dikecewakan, dan mereka yang terus mendoakan bagi mereka yang mengecewakan. Dan yang kedua adalah agar kita dapat bertemu dengan Tuhan. Kita harus mengambil tempat dalam kesendirian. Sabatikal adalah salah satu cara dalam kesendirian. Yakub mengambil waktu sabatikal di tepi sungai Yabok. Dalam kesendirian, Yakub bertemu dengan Tuhan. Seperti yang Bapak Ibu lakukan saat ini. Dalam kesendirian, di mana orang-orang yang lain sedang tidur, tapi Bapak Ibu memilih untuk mencari Tuhan,
untuk mengalami Tuhan, maka dapatkanlah Tuhan. Dalam kesendirian, ya Tuhan, bawa kami untuk menyadari tugas seorang pemimpin, yakni menjadi pelayan. Tuhan Yesus, ajari kami untuk mengerti teladan-Mu. Dengan membasuh kaki para murid, Tuhan Yesus, ajarilah kami bagaimana kami untuk saling melayani, saling merendahkan hati, seorang terhadap yang lain. Beri kami kemampuan seperti Engkau Tuhan, yang mau merendahkan diri. Jika Bapak Ibu tidak mau merendahkan diri, sulit sekali Bapak Ibu untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan mau kita meletakkan pengertian, doktrin-doktrin, dogma-dogma teologimu, hikmat yang engkau dapatkan. Tuhan mau kita mengalami Tuhan setiap hari, dari hari ke hari, day by day. Bukan cuma mengenal Tuhan, salah satu contoh untuk merendahkan diri adalah dengan pembasuhan kaki. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pembasuhan kaki juga berarti penyucian diri. Kaki murid-murid dengan bersentuhan kepada sistem dunia yang menyebabkan anak-anak Allah merasa berat, enggan untuk masuk dalam persekutuan dengan Allahnya. Daya tarik dunia dan segala penipuan duniawi, keinginan, hawa nafsu, juga kekecewaan dan luka batin. Hal itu membuat seseorang lamban mendekat kepada Tuhan. Mereka memerlukan air pembasuh kaki, yakni firman Tuhan yang menyegarkan kembali hati mereka untuk menikmati lagi persekutuan dengan Tuhan dan tubuh Kristus lainnya. Seperti kisah dalam kitab Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia
yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kitab Yohanes 13 ayat 10 menuliskan, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Seperti yang kita lakukan setiap pagi, Bapak Ibu. Setiap pagi kita dimandikan oleh firman. Setiap kali Bapak Ibu ikut persekutuan, pemuridan, ibadah, Bapak Ibu dimandikan dengan firman. Bapak Ibu mengalami bersih seluruhnya. Tapi tidak seluruhnya. Yang Bapak Ibu harus lakukan adalah dengan pembasuhan kaki. Ketika Bapak Ibu dan saya memilih untuk mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, maka kasih Bapak Ibu tidak memiliki kasih Bapa. Mungkin kita berpikir, tapi aku lebih tua, aku pengajar, aku pemimpin, masakah aku membasuh kaki para murid? Orang-orang yang melukaiku, orang-orang yang baru aku kenal, apa kata dunia? Tapi Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalammu. Yesus mencuci kaki Yudas, si pengkhianat. Yesus mau kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Hampirilah saudaramu, kasihi mereka dan basuh kakinya. Yesus yang adalah seorang raja adalah turun dari surga hanya untuk menanggung dosa-dosa kita di kayu salib, dan mau dengan rela membasuh kaki Bapak Ibu dan saya. Begitu besarnya Tuhan rela menjadi kecil. Betapa besarnya kasih-Nya kepada kita. Kita datang pada pagi hari ini bukan hanya untuk mendapatkan cintanya, tapi untuk berbagi bentuk ekspresi rasa cinta kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti Bapak Ibu menikah, bukan hanya untuk mendapatkan cinta, tapi untuk berbagi. Galatia 6 ayat 2 menuliskan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Belas kasihan adalah sebuah syarat yang utama bagi seseorang untuk rela melayani seorang terhadap yang lain. Kerelaan mengalah membuat seseorang tidak merasa perlu menuntut hak untuk diakui dan dihargai, sehingga ia dapat mengangkat seseorang yang begitu dalam masuk ke dalam tipuan iblis. Kerelaan adalah wujud untuk memimpin mereka keluar dari kegelapan. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Lukas 10 ayat 33 menuliskan, lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Tuhan lebih menghargai belas kasihan dibandingkan dengan sebuah korban persembahan. Jika ada di dalam hidup Bapak Ibu saat ini menyimpan luka, menyimpan beban-beban, lepaskanlah pengampunan. Renungkan firman ini. Jika ada di antara Bapak Ibu yang tanpa disadari menyimpan luka-luka, atau mungkin Bapak Ibu berkata, aku gak luka, aku gak menyimpan luka. Mari kita berdoa. Roh Kudus, kami butuh Roh Kudus. Tunjukkanlah luka-luka itu, luka-luka yang tersembunyi, luka-luka yang tanpa kami sadari. Tunjukkanlah luka-luka itu. Tunjukkanlah kami nama-nama itu. Bukan untuk membangkitkan luka-luka lama, tapi Tuhan ingin kita membereskan luka-luka itu. Tunjukkanlah kami, Roh Kudus, kesalahan saudara-saudara kami yang membuat kami terluka, membuat kami kecewa. Dan bantulah anak-anak-Mu ini, Roh Kudus. Bantulah gereja-Mu ini. Bantulah jemaat-Mu ini untuk melepaskan pengampunan. Terlepas. Pengampunan terlepas. Pengampunan terlepas.
pengampunan terlepas. Ayo lepaskan pengampunan. Segala macam sesak, segala macam bentuk-bentuk luka hati terlepas. Be free. Setiap luka-luka yang dibentak, yang didamprat, yang dilukai, disakiti, diselingkuhi, apapun bentuknya, be free. Pagi hari ini terlepas. Orang ngutang gak bayar, luka hati, ditagih malah marah-marah, bikin kecewa, dihianati. Diperlakukan tidak adil. Apapun bentuknya, be free. Terlepas saat ini. Terlepas pada pagi hari ini. Pengampunan Allah itu mengalir. Roh Allah itu mengalir. Firman Allah mengalir. Membasuh, memandikan, mencuci. Be free. Jadilah bebas. Be healed. Milikilah kuasa, milikilah otoritas, kuasa pengampunan, sehingga terangmu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasai. Kegelapan tidak dapat menguasai. Setelah Bapak Ibu melepaskan pengampunan saat ini, izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Roh Kudus, ini kami gerejamu. Ini kami anak-anakmu. Kami datang dengan hancur hati, luka hati. Kami mohonkan pertolongan Roh Kudus untuk membebat luka hati anak-anakmu pada pagi hari ini. Apapun yang mereka alami, seberapa basah luka itu, rasa kecewa itu, pulihkan kami Roh Kudus. Pulihkan hati anak-anakmu ini. Kami butuh Engkau. Kami butuh pelukan-Mu. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Pegang tangan kami. Bebat luka hati kami. Mungkin Bapak Ibu tidak memiliki luka terhadap sesama. Tetapi Bapak Ibu memiliki luka karena mengambil bagian hati Bapak Ibu untuk menambah luka sesama. Luka itu harus dipulihkan. Lepaskan pengampunan. Kasih mengalir. Kasih Roh Kudus mengalir. Terus mengalir. Terus mengalir. Membasuh. Karena setiap firman, hanya firman yang sanggup menembus hati yang terdalam, memisahkan roh dan jiwa, sendi dan sumsum, pikiran dan pertimbangan. Firman lebih tajam dari pedang
bermata dua manapun. Pagi hari ini Tuhan menghendaki pemulihan. Pulih. Yang luka hati sama istri atau sama suami, kecewa, luka hati, katakan, Tuhan, saya butuh Roh Kudus. Saya butuh Roh Kudus. Sebab 1 Korintus 6 ayat 7 menuliskan, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Roma 8 ayat 7 menuliskan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Bagi jiwa-jiwa yang luka pada pagi hari ini, jiwa-jiwa yang butuh pemulihan pada pagi hari ini, siapapun antara Bapak Ibu yang butuh pemulihan jiwa, ikuti saya berdoa. Ikuti saya dengan berkata-kata dengan suara yang keras. Jangan berdiam diri. Mari berdoa. Ikuti saya dengan suara yang keras. Bapa, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan saya mohon agar Engkau memulihkan jiwaku, menaruh kepada tempatnya yang layak di dalam hadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa Tuhan, saya mohon Bapa untuk menemukan dan meremukkan semua bejana tanah liat, ikatan-ikatan, serta tali-tali yang diikat pada jiwaku dan jiwa orang-orang yang kukasihi, secara sadar atau tidak sadar. Saya mohon Bapa, biar Engkau membebaskan jiwaku, jiwa sanak saudaraku, jiwa orang-orang yang kukasihi, dari semua ikatan-ikatan dengan cara bagaimanapun. Dan aku pasti setuju dengan apa yang Bapak katakan. Saya mohon kepadamu Tuhan untuk mengumpulkan dan memulihkan jiwa kembali ke tempat yang sebenarnya. Semua bagian dari pemikiran atau ingatan yang tercabik-cabik, kehendak, perasaan-perasaan, intelek jiwa, kepribadian yang salah, yang seharusnya benar dan sempurna, seperti yang Engkau peruntukkan bagi anak-anak-Mu ketika Engkau menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memutuskan dan perintahkan keluar dan kembalikan kepada si alamat kuasa semua kutukan-kutukan yang ada pada diriku, diri orang tuaku, anak-anakku, dan sanak keluargaku, dan orang-orang yang kukasihi.
dan kutukan-kutukan pada jiwa dan tubuhku. Tuhan, lindungilah roh, jiwa dan tubuh kami dengan darah Tuhan Yesus yang berharga. Amin. Sama seperti Tuhan Yesus menjadi teladan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Menjadi seorang pemimpin adalah menjadi teladan bagi yang dipimpin. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ketika kita setia dalam perkara yang kecil, maka buah dari kesetiaan adalah mendapatkan sebuah kepercayaan dari Tuhan. Lukas 12 ayat 42, jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Pemimpin adalah seorang pelayan sekaligus pengatur rumah Allah. Seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Tuhan mau kita tidak bercacat. Yang sebelumnya mungkin Bapak Ibu merasa angkuh, Tuhan tidak mau lagi ada keangkuhan. Mungkin Bapak Ibu adalah seorang pemberang, Tuhan tidak mau Bapak Ibu menjadi seorang pemberang. Yang suka marah, Tuhan tidak mau Bapak Ibu menjadi seorang pemarah. Apakah ada cacat di hatimu? Apakah engkau suka marah, serakah? Apakah engkau pemberang, peminum? Tuhan mau kita selalu memberi tumpangan, suka akan hal yang baik,
bijaksana, adil, saleh, nikmatilah Tuhan. Nikmatilah Tuhan pada pagi hari ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kembali berdoa bersama-sama. Untuk berdoa syafaat. Agar Bapak Ibu kembali dimandikan oleh firman. Katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan, hidupkan aku sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, aku bersyukur karena Engkau, Yesus Tuhan, dan Juru Selamat dunia adalah Tuhanku. Engkau selalu hadir melalui Roh Kudus-Mu dan nyata di dalam kasih dan kuasa Tuhan dalam hidupku. Firman Tuhan tidak berlalu. Walaupun langit dan bumi lenyap sekalipun, Engkau tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa, aku datang dan minta kepadamu, melalui Roh-Mu, berbicaralah kepadaku, melalui hati maupun telinga lahiriahku, supaya firman-Mu boleh termaterai di dalam hati dan rohku, supaya pengurapan firman-Mu itu mengurapi aku sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku taklukkan rohku pada kuasa surga. Aku taklukkan jiwa dan pikiranku serta perasaanku. Di bawah Kristus. Tuhan, aku datang untuk menawan pikiranku yang angkuh dan menentang, dan aku mengenyahkan pertahanan-pertahanan itu yang meninggikan diri melawan Allah. Memang aku masih hidup di dalam dunia ini, tetapi aku tidak berjuang secara duniawi. Karena senjataku dalam berjuang bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saya mematahkan siasat jahat orang-orang yang membenciku dan menguasai aku dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan tentang Allah. Saya menawan segala pikiran bebas tabiat manusia lama, dan menaklukkannya kepada Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya taklukkan tubuh ini, tubuh manusia yang fana ini, pada firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
saya bersaksi di depan setan akan apa yang firman katakan tentang darah Yesus. Melalui darah Yesus, aku telah ditebus dari kekuasaan iblis. Melalui darah Yesus, semua dosaku sudah diampuni. Melalui darah Yesus Putra Allah, terus-menerus mengampuni aku dari segala dosa yang saya akui setiap hari. Melalui darah Yesus, aku ditebus, disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dan disisihkan untuk Tuhan Allah. Tubuhku adalah tempat kediaman Roh Kudus yang telah ditebus, disucikan, dikuduskan, dibenarkan oleh darah Yesus. Sebab itu setan, engkau tidak berkuasa atas hidupku. Engkau tidak punya hak atas jiwaku. Oleh karena darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya olesi darah Yesus dan minyak Roh Kudus pada kedua tiang dan ambang pintu hati dan pikiranku, dan memateraikannya di hati dan pikiranku dengan darah Yesus. Saya olesi darah Yesus dan minyak Roh Kudus pada kedua telingaku, ibu jari tangan kanan, ibu jari kaki kanan, percik pada pikiran, olesi pada mata, bibir, lidah, dan mulutku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil otoritas di atas segala roh orang mati, setan, bahkan yang lebih tinggi dari segala pemerintah, dari segala penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh jahat di udara, dan dari segala jabatan malaikat-malaikat jahat, orang kuatnya, raja-raja mulianya, mantra-mantranya, sihir, guna-guna, doa-doa, kutukan-kutukan yang dikirimkan. Setan, saya ikat engkau, saya patahkan kuasamu sepanjang hari ini, dan aku perintahkan jangan mengganggu hidupku dan keluargaku sepanjang hari ini. Dengan iman saya lepaskan pengurapan Roh Kudus mengalir dari roh, memenuhi rumah pelayanan, tempat pelayanan, pekerjaan, tempat tinggal, tempat usaha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidupku dan hidup sanak keluargaku diselubungi dengan iman dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin hidupku menjadi hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, sukses, setia, tekun, dan taat, intim dengan Tuhan, untuk mengenal dan semakin berpegang pada komitmen cinta dengan Tuhan. Saya yakin segala sesuatu akan berjalan dengan beres dalam kehidupanku. Bapa, saya mohon,
Engkau kirimkan orang-orang tertentu untuk bertemu dengan orang-orang yang saya kasihi. Nama-nama yang saya sebutkan dalam doa-doaku, sebutkan nama mereka satu persatu. Sebutkan nama orang-orang yang Bapak Ibu kasihi, yang Bapak Ibu doakan. Katakan, ya Tuhan, bantu mereka agar dapat bersaksi dan semakin mendekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku patahkan kuasa iblis yang menyelubungi dan membutakan jalan pikiranku, dan saya lepaskan terang Injil keselamatan Yesus Kristus Tuhan. Iblis, saya gunakan nama Yesus, saya patahkan, saya ikat, saya hancurkan kuasamu atas hidupku dan menuntut pembebasan atas diriku dan keluargaku segera. Dan dengan segera aku dan keluargaku menerima keselamatan penuh dalam Yesus Kristus. Saya berkata kepada iblis, setan, orang-orang kuatnya, raja-raja mulianya, antek-anteknya, dan kepada semua roh orang mati yang ada di sekitarku, untuk bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat pribadi yang hidup. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Oleh Yesuslah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Yesus mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus, saya ikat roh kecelakaan atas diriku dan keluargaku, dan saya lepaskan roh-roh yang melayani keselamatan, karena Tuhan Yesus memelihara nyawaku dan keluargaku, dan Dialah yang melepaskan diriku dan keluargaku dari segala kecelakaan. Tuhan, berikanlah kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang-orang yang letih lesu. Pada pagi hari ini Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak berontak, aku tidak berpaling ke belakang. Bapa, penuhilah aku, agar Roh Kudus-Mu menuntun aku kepada kebenaran. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus, saya patahkan roh penghalang berkat beserta kuasanya. Saya jebolkan segala bendungan-bendungan berkat. Pintu-pintu yang ditutup saya goncangkan dan saya buka. Pada hari ini saya memperoleh berkat-berkat yang menjadi bagianku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah disediakan Bapa di surga. Saya kempiskan mulut-mulut penghulu udara yang meniup berkat-berkatku dan keluargaku. Saya tutup dan saya jaring kembali berkat-berkatku di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan, hai utara,
selatan, barat, timur. Kalian tidak boleh menahan berkat-berkat-Ku. Dan saya perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan dan kembalikan berkat-berkat-Ku. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku minta malaikat-malaikat untuk membawa kepadaku berkat-berkat dari keempat penjuru angin ini. Demikian firman Tuhan yang aku doakan, yang aku perkatakan, aku percaya, aku sudah menerimanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, kita mau mengakhiri sesi pada pagi hari ini. Kita mau mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Pengertian yang benar tentang anak Allah ada bersama-sama dengan kita. Dicurahkan segala hikmat yang baru, pengertian yang baru, pengertian yang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Milikilah hubungan yang intim, yang manis dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Amin.